بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita ucapkan salam cinta dan rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan faktor yang pertama terwujudnya sifat kikir dalam hati seseorang. Faktor tersebut adalah rasa takut yang berlebihan dari kefakiran. Ada satu ayat Al-Quran yang sangat indah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bagaimana dirinya bersikap terhadap orang-orang yang berinfak di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seseorang yang berinfak di jalannya seperti biji yang menumbuhkan berbagai tangkai. Di setiap tangkai terdapatkan 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan rezeki dan rahmatnya kepada siapapun yang ia kehendaki. Ayat ini jelas menyampaikan kepada kita bahwa berinfak artinya kita sedang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berinfak artinya kita sedang memperluas wadah rezeki yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kita. Kalau kita ingin diberi sesuatu dari Allah, maka kita harus siapkan wadah. Seperti kalau kita ingin meminta makanan, kita harus menyiapkan tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, maka orang yang ingin memberi kesulitan dalam memberikan makanan kepada kita. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberi rezeki kepada kita, rahmat kepada kita. Pemberian ini membutuhkan tempat yang sesuai. Dan tempat yang sesuai tidak akan bisa terwujud tanpa kita wujudkan, tanpa kita usahakan.
Bagaimana kita siapkan? Kita siapkan dengan tingkah laku kita. Salah satunya adalah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua, munculnya sifat kikir dalam hati seseorang adalah kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan anak-anaknya. Kekhawatiran yang berlebih-lebihan akan masa depan keluarga. Contoh, kita ini memiliki istri, kita memiliki anak. Ada yang anaknya itu 5, ada yang anaknya 10, 8, 7. Setiap orang tua pasti dia akan memikirkan masa depan anaknya. Bagaimana pendidikannya, bagaimana kerjanya, bagaimana finansialnya, dan berbagai hal yang berhubungan dengan masa depan. Orang yang memikirkan masa depan anaknya, ketika dia terlalu khawatir akan kondisi finansial dan kondisi pendidikan yang akan dimiliki oleh anaknya, maka akan muncul dengan sendirinya sifat kikir. Sifat kikir itu berarti dia sulit untuk mengeluarkan hartanya. Kalau seandainya ada seseorang yang meminta bantuan darinya, dia akan berpikir, kalau seandainya aku memberikan hartaku kepada orang ini, maka masa depan anakku akan terancam. Anakku akan hidup sebagai orang yang miskin, akan hidup dengan cara yang susah. Pendidikannya juga akan rusak karena tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan minimnya finansial. Orang seperti ini dia akan selalu khawatir dengan masa depan yang dimiliki oleh anaknya. Kekhawatiran seperti ini akan mewujudkan sifat kikir dalam diri seseorang. Makanya karena kekhawatiran seperti ini akan mewujudkan sifat yang tercela dalam hati seseorang, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menegaskan kepada kita tentang harta dan anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, harta kalian, anak-anak kalian, semuanya kami berikan kepada diri kalian sebagai cobaan. Jadi aku sebagai Tuhan kalian ingin mencoba, ingin menguji keimanan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara harta, dengan cara memberikan keturunan kepada kalian. Apakah ketika kalian memiliki banyak harta, kalian memiliki banyak keturunan, tatkala aku, Tuhan kalian, memerintahkan untuk berbuat sesuatu, apakah kalian tetap patuh dan taat kepada perintahku atau tidak? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguji kita, menguji manusia dengan cara apa? Dengan cara harta dan anak-anak yang kita miliki. Karena anak itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita, darah daging kita. Harta juga hasil daripada kerja payah kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji bagaimana perhatian kita dengan harta dan anak-anak kita dan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih didahulukan? Dan ayat ini menjelaskan bahwa hakikat daripada harta dan anak itu adalah wasilah untuk menguji manusia.
tidak lebih dari itu. Makanya kalau seandainya kita memiliki anak, jangan terlalu khawatir terhadap masa depan anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin siapapun yang berusaha untuk mendapatkan harta. Kalau dia bekerja keras, Allah pun akan berikan rezeki yang setimpal. Kalau kita tetap khawatir dengan masa depan anak-anak kita dan kita melanggar aturan Allah dan kita tidak patuh atas perintah Allah, artinya kita gagal dalam ujian. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, zat yang rahim, zat yang rahman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an karena Dia adalah zat yang sangat menyayangi kita. Allah tidak ingin manusia ini memiliki sifat-sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia ini memiliki penyakit-penyakit yang sangat mematikan, yang menghancurkan, yang membahayakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an seringkali mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia itu bagaimana, kemudian hakikat kehidupan itu bagaimana, dan tujuan asli terciptanya manusia itu bagaimana. Dan hal ini merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala guna membantu kita supaya kita tidak terjun dalam kesesatan. Salah satunya adalah tadi kita memandang harta dan anak-anak kita adalah segala-galanya. Sehingga apapun yang kita miliki harus diperuntukkan untuk anak-anak kita dan untuk diri-diri kita. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan lain dalam memberi karunia kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat dengannya dan kita bisa menjadi manusia yang sempurna. Jadi tadi pemirsa, faktor yang kedua yang akan menyebabkan seseorang kikir, seseorang sulit untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah karena terlalu khawatir atas masa depan yang dimiliki oleh keluarganya, masa depan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Dan kekhawatiran ini sangatlah tercela karena anak dan harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk menguji. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa seseorang bisa kikir? Faktor tersebut adalah faktor yang berhubungan dengan diri manusia, faktor yang berhubungan dengan jiwa manusia. Kalau kita melihat dalam diri kita, maka akan muncul satu perasaan cinta kepada dunia. Kalau seandainya perasaan ini tidak bisa terkontrol, maka rasa cinta yang kita miliki terhadap dunia akan menjadi rasa cinta yang tercela. Kenapa? Karena rasa cinta ini akan menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Orang siap untuk melakukan apapun, termasuk membunuh orang, berbuat zalim kepada sesamanya, membentak serta berbuat zalim kepada orang tuanya untuk mendapatkan harta, membunuh saudaranya untuk bisa mendapatkan harta. Tidak jarang persoalan warisan itu akan menghancurkan hubungan darah, akan menghancurkan hubungan keluarga. Kakak dan adik bertengkar karena apa? Karena persoalan warisan. Jadi kalau kita tidak mengontrol rasa cinta kita kepada dunia, maka rasa cinta ini akan memberi dampak yang sangat negatif dalam diri kita. Rasa cinta ini akan menjadikan dunia itu adalah Tuhan kita. Dunia ini adalah tujuan kita. Padahal dunia adalah wasilah, jembatan untuk sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala
tidak menyuruh kita untuk membuang rasa cinta kita kepada dunia, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menginginkan atas kita supaya kita itu bisa menempatkan dunia pada tempatnya. Kita cinta kepada dunia, tapi tidak boleh menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan yang kita miliki. Tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan asli kita. Tidak boleh menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Tidak boleh menjadikan dunia berposisi di atas Tuhan kita, di atas kehormatan kita, di atas hubungan harmonis kita dengan sesama. Dan kita harus bisa mengontrol cinta ini supaya kita bisa memanfaatkan dunia untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tentang sifat kikir di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.